ngomong nggih? Nggih. Iya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami atas nama keluarga besar PWI LS Pasuruan Raya Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Hari ini kita bersilaturahim santai, muajahah, menjalin ukhuwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh monggo menara puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa duduk bareng ngopi santai sambil bahas ringan tentang PWI, apa itu PWI, untuk bisa dimengerti bersama terutama oleh pengurus dalam Gus Khairon Pasuruan Binara. PWI sendiri hadir lahir atas sebuah keprihatinan anak bangsa berkaitan dengan ulah para habaib yang sudah kita ketahui bersama-sama melalui channel-channel YouTube, melalui media massa yang berkaitan dengan celotehannya habaib, dengan perilaku habaib yang nun sewu tanda kutip kurang ajar, yaitu berani memalsukan, memba'alawikan apa yang telah dikaryakan oleh pendahulu kita, termasuk yang sangat menyakitkan yaitu awal berdirinya Nahdlatul Ulama. Sejak saya tahu, ketika membaca sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, kita semuanya sudah tahu bagaimana perjalanan NU berdiri yang diprakarsai oleh sebuah ijtihad minta petunjuk kepada Allah yang dilakukan oleh Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian keprihatinan itu untuk menyatukan anak bangsa, untuk memerdekakan bangsa, dilanjutkan perjuangannya oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari melalui Kiai As'ad Syamsul Arifin yang menyampaikan pesan-pesan sebagai duta dari Mbah Khalil Bangkalan disampaikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian nyelonong tiba-tiba ada namanya Hasyim bin Yahya. Iki apa-apaan nih? Artinya itu kurang ajar. Saat itu keprihatinan kita hanya kita simpan perih dalam dada atas ulah-ulah habaib yang kurang ajar itu, termasuk membelokkan nama-nama pahlawan kita. Ada yang namanya Pangeran Diponegoro, kemudian diputar-putar menjadi bin Yahya, yang sangat menyakitkan sekali tentang berdirinya bangsa kita. Bendera merah putih kita sebagai anak pribumi sudah tahu perjalanan merah putih jauh sebelum Indonesia merdeka. Di era Kediri, di era kerajaan Kediri, di era kerajaan Majapahit terus bergulir kerajaan-kerajaan sampai lahir sebuah negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Bung Karno beserta para pendiri bangsa perlu untuk sebagai simbol bangsa kita yaitu bendera merah putih. Tiba-tiba nyelonong ada Habib yang nyeloteh bahwa merah putih ini karya Habib ini bin ini. Kemudian Pancasila merampas sampai anak-anak generasi muda itu sampai kaget urusan akta nikah, KTP pisan, SIM pisan, pisan PNKB, dan itu menjadi keprihatinan kita sebagai anak bangsa. Dan alhamdulillah keprihatinan itu, perjuangan untuk melawan itu semuanya, ketika belum ada wadah untuk memperjuangkan itu, kita masih bingung. Lahirnya PWI menjadi sarana bagi kita untuk berjuang meluruskan sejarah itu, termasuk mereka-mereka yang membelokkan sejarah, mereka yang membodohi anak bangsa, bahkan sampai merubah akidah-akidah Islam yang kita terima dari kakek buyut kita, dari leluhur kita, semuanya ahli sunnah wal jamaah. Ada yang namanya Habib menyatakan bahwa tidak perlu belajar agama,
tidak perlu mempelajari agama, tidak perlu mondok, tidak perlu sekolah, tidak perlu pesantren. Cinta Habib masuk surga sudah. Itu sudah luar biasa, pembodohan luar biasa. Jadi ini menjadi keprihatinan kita. PWI lahir, kita sambut dengan riang gembira. Ayo kita punya wadah, ayo kita luruskan sejarah bangsa. Kita tolak atas jawir-jawir para habaib, atas doktrin-doktrin yang membodohi anak bangsa, sehingga bisa kembali anak bangsa ini tahu tentang pribadi bangsa, tentang jati diri bangsa. Itu yang harus kita perjuangkan, menjaga keutuhan NKRI, menjaga marwah NKRI, menjaga marwah leluhur Nusantara. Ini sebagai kewajiban kita semuanya sebagai anak bangsa, terutama yang bergabung di perjuangan bersama Indonesia Laskar Sabilillah. Dan alhamdulillah saya perkenalkan di samping kanan saya ini Gus Masruhin. Beliau wakil Panglima Laskar Sabilillah Pasuruan Raya, yang alhamdulillah beliau lahir dari keluarga Nahdiyin yang bergelut di wilayah seni pertahanan bangsa. Beliau juga pengurus pagar Nusa. Beliau juga tokoh seni bela diri Pasuruan asli. Di samping diri saya ini Gus Purwanto, tidak diragukan lagi ke-NU-annya. Sejak kecil bersama saya berjuang dalam rangka mengkader diri menjadi putra Nahdiyin, bergelut di organisasi namanya Ikatan Putra-Putra Nahdlatul Ulama dan Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Kalau dulu ada Ikatan Pelajar, Pemuda Pelajar NUI penuh, sekarang sudah menjadi Ikatan Pelajar lagi, kembali lagi ya. Jadi kemudian ada di Lapesdam, di Jamiatul Qur'an wal Hufad, termasuk di Tergunu, kemudian di Ikatan Pengusaha HPNNU, Himpunan Pengusaha Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama. Senantiasa kehidupan kami dari leluhur, dari turun menurun, memang kita dikader sebagai putra-putra Nahdlatul Ulama. Nah, ketika Nahdlatul Ulama ada yang mencoba capek, yang mencoba membelokkan sejarah, kita sebagai putra Nahdiyin akan bangkit, akan melawan siapapun. Tak perlu tanpa saya harus tahu kamu Habib atau tidak, kamu cucu Rasul atau tidak. Yang jelas perilaku yang tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah menjadi lawan kami, apalagi merusak bangsa ini. Mungkin itu prolog dari saya, mengalir saja kita diskusi. Monggo mungkin Gus Purwanto matur-matur. Kok tanggal itu? Nggih, monggo. Soal Nyantai. Pasuruan ini kan sudah Nyantai nggih, kali rokok-rokokan bebas wis ya. Sudah jadi merek bahwa Pasuruan itu kan pusatnya habaib kan itu. Oh nggih. Pusatnya habaib di Jawa Timur ya, mungkin Indonesia juga Pasuruan dihitung lah gitu sebagai pusatnya habaib. Iya. Nah, justru Pasuruan yang pusatnya habaib itu kok tokoh-tokoh perjuangan melawan dominasi Habib-Habib itu kok malah kalau kita lihat kan malah banyak dari Pasuruan. Ada Gus Fakih, ketua PWI-nya Jawa Timur juga dari Pasuruan. Iya. PWI muncul ya awal-awalnya sepertinya juga Pasuruan saya kira. Iya. Betul. Nah, nek ngomong tiga gampang-gampangan, tiga enak-enak kan kok gak jadi Muhyiddin saja. Mungkin jenengan punya latar belakang peristiwa ya berkaitan dengan Habib-Habib yang mungkin ono peristiwa-peristiwa yang gak enak mungkin seperti itu. Iya. Saya kira saya minta cerita jenengan dengan apa
berjibaku dengan Habib-Habib sehingga sampai berada di garis depan melakukan perlawanan dengan mendirikan PWI ini. Monggo. Matur nuwun, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini pertanyaan yang juga menjadi curhatan saya. Saya juga tertipu sebetulnya, sama seperti rekan-rekan PWI yang lain, sama seperti kiai-kiai yang lain sebetulnya. Untung saya termasuk muhibin yang sadar. Dengan kecerdasan, dengan kesadaran tinggi, kita nilai perilaku para habaib ini. Awalnya saya adalah seorang muhibin. Saya termasuk pengurus waktu itu, ketua di wilayah Barat Pasuruan, mengkomandani dakwah pemuda Islamnya. Dulu ada DPI di Pasuruan, dan saya ini orangnya tabrak gitu. Jadi termasuk ada Jamiah Maulid Habsyi dulu itu. Ya, di tengah-tengah perjalanan saya melihat ada pemandangan yang tidak indah. Betapa rendahnya para kiai di hadapan Habib-Habib yang sengaja merendahkan. Saya melihat tontonan itu, para Habib-Habib itu tidak begitu menghargai ulama-ulama kita, bin sepuh kita, guru-guru kita. Saya bisa belajar tentang agama, belajar tentang hukum, fikih dan segalanya itu dari kiai-kiai. Bergabung begitu saja lah saya dengan habaib. Ternyata saya melihat pemandangan yang tidak indah. Kemudian ada perilaku yang tidak mencerminkan apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu sangat santun. Rasulullah itu akhlaknya luar biasa. Sampai hafal saya kalimat di situ Duror. Rasulullah itu la yaqulu wa la yaf'al illa ma'rufa. Itu sampai hafal kalimat yang ini biyen itu sering simtu duroran ya. Saya tidak tahu ketika perjalanan semuanya digalang dalam rangka untuk cinta Habib, tak perlu mondok, tak perlu sekolah, masuk surga kamu. Jadi hilang sudah dawuh-dawuh Rasulullah ketika kita ngaji Riyadhus Shalihin. Ayo kun aliman au muta'alliman au muhibban. Dadi kon wong sing alim, au muta'alliman utawa sing gelem belajar, gelem ngaji. Jadi kalimat-kalimat kon dadi wong alim itu tidak perlu. Dawuh Rasulullah rusak sudah kalau bergabung dengan habaib, karena nggak perlu dadi wong alim, nggak perlu mempelajari Al-Qur'an, hadis, nggak perlu mempelajari agama. Bondo Habib kaya apa ya? Cinta apa jenenge iki? Cinta buta, tai kucing rasa coklat itu. Sehingga buta kita. Jadi berbahaya sekali. Maka dari itu ayo kita putra-putra bangsa, kita sebagai generasi muda, kita sebagai umat Islam, kita ikuti saja apa yang diperintahkan, yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Kembali ke ajaran Rasulullah, jangan ke ajaran Habib. Double nanti. Jadi ajaran Rasulullah murni, Al-Quran, hadis. Kepingin mempelajari tafsir hadis, ya ke ahlinya. Siapa? Yang saya tahu itu ulama-ulama Nusantara. Saya belum menemukan Habib ahli tafsir, ahli nahwu, belum. Ya ahli ngoceh lah, ahli pidato di atas panggung saja. Ya, mohon maaf mungkin kalimat saya agak agak terbiasa akhirnya. Dulu saya nggak berani ngomong Habib itu, cucu Rasul. Ono arek sing ngelokno Habib tak tempel. Saya ini ndak bener kon dia mesti Habib gak bener. Pokoknya ojo ndelok anune lah wis. Jadi mereka itu sebetulnya mudah. Perselisihan atau yang viral ini berkaitan dengan Habib itu sebetulnya sangat sederhana. Bahwa ya Imaduddin Usman dari Banten itu mungkin sama keprihatinannya dengan saya. Habib kita teman ndak cucu Rasul, sehingga atas keprihatinan itu beliaunya mengkaji secara detail, termasuk mencari manuskrip yang ada bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, ke Maroko, ke Turki, termasuk ke Yaman, itu pelajari sehingga tahu betul siapa Balawi. Oh ternyata itu seperti yang kita ketahui, mereka dari Yahudi. Kepentingannya hanya untuk kepentingan duniawi saja. Ini kemana? Apa? Kiai sinten mawon sing dijelek-jelekan oleh Habib? Doa
nek takok kiai ndi sing dilokno ya. Khusus Pasuruan. Khusus Pasuruan sing jenengan Jangan-jangankan kiai yang tingkat Pasuruan, tingkat nasional itu yang kasat mata. Jenengan pasti ingat kalimat Gus Dur buta mata buta hati, luar biasa. Mandar ku ala tos ngilokno iku ya. Dan hari ini saya melihatnya bahasanya apa ya? Walate Gus Dur mulai tampak. Jadi ketidakridhoan Gus Dur ini bukan untuk Gus Dur pribadi, tapi untuk martabat anak bangsa, martabat para kiai yang dihinakan. Banyak kiai kita yang dihinakan. Jadi cukup prihatin, sangat prihatin. Bukan hanya kiai betulnya yang dihinakan, termasuk presiden kita. Jadi kan pasti ingat presiden apa babi begitu ya, monyet pokoknya konco-konconya kebun binatang betul loh. Jokodok Menteri iya Jokodok dan macam-macam. Dulu itu ya Allah, kepala daerah atau kepala negara itu simbol martabat bangsa. Ini dilokno babi celeng Jokodok ya Allah. Bukan saya karena itu presiden kita, bukan begitu. Di dalam berakhlak ya, siapapun presidennya, terlepas saya dulu nyoblos atau tidak, ketika sudah menang dan terpilih itu presiden kita, yang kita sama-sama berkewajiban menjunjung tinggi. Presiden merupakan simbol negara kita, jaga martabatnya. Boleh mengkritisi, tapi jangan menghinakan seperti itu, mencaci dan segalanya. Dikritik dengan pemikiran-pemikiran yang membangun untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, mungkin Gus Purwanto matur-matur monggo. ya, ini untuk Gus Purwanto. Nggih. Niki Gus Pak niki. Karena niki Gus Purwanto yang pakai belangkon, mungkin saya pertanyaannya yang belangkon mungkin ya, atau yang semacamnya. Ini Gus, dulu tuh ada toko Wahabi mungkin ya, atau nggak tahu latar belakangnya apa, saya sebut aja namanya Khalid Basalamah. Dulu itu Khalid Basalamah itu pernah mengharamkan wayang Gus. Wayang itu kafir, bid'ah, aduh sembarang kalir. Dan sekarang itu ada lagi yang semacamnya, tapi memakai gelar cucu Nabi Habib. Kemarin tuh ada yang namanya Habib Hasan Muhdor, Kanggul. Probolinggo kalau nggak salah Gus. Itu kayak merendahkan kopiah hitam Gus. Kopiah hitam itu seolah-olah bukan sunnah atau apalah semacamnya. Dan juga Hasan Muhdor juga itu beranggapan bahwa Indonesia itu bintu Tarim, miliknya orang Tarim. Itu gimana itu pendapatnya sebagai ahli budaya? Mungkin Gus Purwanto, budaya kita diinjak-injak, direndahkan seperti itu, monggo tanggapannya Gus. Oke, matur suwun. Kalau kita bicara tentang agama, ya tentu saja kita tidak bisa mengeneralisir persoalan, karena sebetulnya hakikat agama itu kan lebih kepada ideologis, lebih kepada nilai-nilai luhur. Nah, terkait dengan budaya tentu saja ya nggak sama gitu, karena agama itu juga tidak terlepas dari unsur-unsur budaya. Jadi kalau kita bicara yang lebih jauh lagi, jadi sebenarnya banyak para tokoh, banyak ya para pemuka agama itu yang mencampur adukkan antara agama dan budaya. Ada yang membenturkan antara agama dan budaya. Padahal ini kan sebenarnya semuanya ada wilayahnya sendiri-sendiri gitu. Nah, contoh misalkan dari sisi pakaian, perintah agama itu kan hanya menutup aurat. Nah, model, jenis apa yang dipakai dan segala macamnya, lah itu budaya.
Bagi mungkin wilayah yang diingin semacam di Eropa, di Amerika, ya tentu saja di sana pakai jaket, pakai jas, karena itu terkait dengan cuaca yang dingin. Dan memang tradisi bangsa sana. Gitu. Nah, di Arab karena memang tradisinya di sana itu banyak beleduk dan segala macam, maka perlulah serban dan segala macamnya. Bahkan bukan hanya orang Islam, orang India pun ya juga pakai serban, pakai jubah, pakai gamis begitu. Termasuk juga orang Kristen. Bahasa juga bagian daripada budaya. Gitu. Tapi agama di sini kan lebih kepada nilai-nilai. Makanya kan Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi di sini kalau kita bicara agama, tentu saja yang kita lihat akhlak. Nabi pun dipuji oleh Allah bukan karena pinter, tetapi karena akhlak. Jadi ini persoalannya, apakah yang selama ini mengkritik tentang pakaian, tentang apa itu sunnah dan bukan dan segala macamnya, persoalannya sesuai tidak dengan perilaku yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu bagaimana mencontohkan kepada kita perilaku menghadapi orang, menasihati orang, mendidik orang, semuanya itu ada. Gitu. Tapi kadang-kala saya ini juga tanda tanya, ngandani uang tapi ngelok-ngelok, menghina-hina dan segala macam. Jadi sekali lagi terkait dengan tadi kopiah itu kan juga bagian daripada tradisi gitu loh. Jadi antara yang satu dengan yang lain berbeda. Dan sebenarnya tidak pakai kopiah pun nggak masalah kan begitu tuh. Tapi kenapa mesti selalu dipersoalkan urusan gitu loh. Ini identitas atau tradisi masyarakat kita sebagai bangsa Nusantara. Bahkan kalau kita bicara belangkon seperti yang saya pakai ini, sebenarnya apa sih bedanya dengan serban? Sama-sama dari kain, sama-sama diubet-ubet, no? Dan malah ini praktis, nggak perlu nyoplok dan segala macamnya, langsung dipakai gitu. Apa yang menjadi problem, apa yang menjadi masalah gitu? Masalah buat lu. Ya sebenarnya yang masalah itu ya hati dan pikirannya saja gitu loh, sehingga akhirnya orang yang dipersalahkan. Nah, kadang-kala kita ini kan selalu mencari kesalahan orang tanpa mau mengerti dan belajar dulu apa itu yang dikritisi. Aku tahu kurung ini bangko nang kejawen sesat itu. Ya lek wong Jawa ya kejawen, wong Madura meduren kan ngono. Jadi Arab. Habib imigran. Jadi gini loh, kalau sebenarnya PWI ini, kenapa ada PWI juga ini kan tidak semata-mata melawan para Habib, bicara tentang nasab, tidak gitu. Tetapi lebih luas daripada itu, perilaku-perilaku dan ucapan-ucapan yang mereka sampaikan itu begitu sangat merendahkan kita, merendahkan tokoh-tokoh kita, leluhur kita dihina, dilecehkan, sehingga kami selaku anak turun sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia ya otomatis tersinggung, terpanggil gitu loh. Karena mestinya ini kan masalah sederhana. Ketika dulu awal-awal muncul nasab itu kan sederhana, tinggal buat bantahan terhadap ya iman, atau kalau enggak tes DNA, itu kan selesai. Sederhana, Simple. Sederhana sekali gitu loh. Ketika ada masalah itu semakin menjadi menghina ini, ngomong ini, dan itu tidak prinsip sekali gitu loh. Ini kan semakin ada tanda tanya besar, kenapa semacam itu. Dan itu satu kesatuan gitu loh, bukan person lagi gitu loh, karena ini begini gitu loh. Dan tidak pernah kami dengar ada sesama sesama golongannya atau sesama rasnya gitu memperingatkan atau apa gitu loh. Dan kami tidak menafikan bahwa Habib-habib juga banyak yang baik gitu, juga berperilaku semacam
bangsa kita. Contoh kalau zaman dulu itu ada tokoh-tokoh Muhsin Alatas, Arafik, Hamdan Aditi, tapi mereka yang mau jadi seniman, ya sudah kita kan bisa terima itu, gitu loh. Habib-habib yang menjadi penceramah ya sejuk, ya enak, maka bisa diterima oleh kiai-kiai NU. Tapi ketika sekarang ini sudah berbeda, gitu loh, sudah menghina, sudah mengadu domba dan segala macamnya, dan itu tidak bisa diterima dengan nalar. Apalagi ditinjau dari agama, sudah tidak mendasar sama sekali, gitu loh. Yang ekstrem itu sudah berani mengakui bahwa Indonesia milik Tarim. Nah, gitu loh. Jadi kalau memang Tarim itu menjadi negara atau kota yang luar biasa, dan semuanya harus ke sana. Loh, kenapa kok masih di sini, gitu loh. Kongkong mulia. Jadi kan itu menjadi tanya besar. Sudahlah, kalau kepingin baru pengen apapun ya ke sana, gitu loh. Biarlah walaupun kami dikatakan ini begini, kami nikmat saja, gitu loh. Menjadi persoalan ketika sudah diaku-aku, gitu loh. Ya kalau memang kita bicara dengan logika, dengan nalar, dengan akademik, maka itu kan bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya marojeknya mereka itu atau rujukan dari semua apa yang disampaikan ini saya jadi tanya ya, apakah berdasarkan hadis, apa berdasarkan ijtihad atau berdasarkan Al-Quran, gitu loh. Mengklaim bahwa akhirnya di sana juga dibangun ada Ka'bah begini. Lah itu sebenarnya dari mana, gitu loh. Nah, ini kan akhirnya masalah ini menjadi semakin runyam, sehingga yang semestinya dulu itu kita ini juga respect, menghormati terhadap beliau-beliaunya itu, tapi ketika sekarang semacam ini otomatis sebagai anak bangsa, sebagai tuan rumah, mereka itu tamu, kita muliakan, malah menginjak-injak tuan rumah, bahkan mau mengusir tuan rumah dari negerinya sendiri. Ya otomatis kami semua ini sebagai anak bangsa ya otomatis harus melakukan perlawanan, harus melakukan pencerahan terhadap saudara-saudara kita sesama pribumi yang sudah kadung terdoktrin dengan jargon-jargon mereka yang sistemik dan masif, gitu. Jadi sebenarnya kami tidak dalam rangka untuk urusan nasab semati, ini lebih kepada yang lebih luas terhadap kejayaan NKRI, nasib bangsa dan segala macam. Gitu loh. Kita jangan sampai kian kesana kita ini semakin dalam cara pandang semakin realistis, semakin terbukti dengan nyata, dengan fakta. Kita masih dijejeli dengan jargon-jargon yang tidak mendidik sama sekali, dibodoh-bodohi sama sekali, diiming-iming dengan syafaat, dengan surga, dengan macam-macam, tanpa itu diimbangi dengan perilaku atau akhlak yang mulia. Jadi ya ini bentuk keprihatinan, dan kebetulan ada wadah yang namanya PWI LS ini yang visinya sesuai dengan apa yang menjadi keprihatinan kami, maka kami masuk. Ya walaupun sebenarnya juga ada organisasi-organisasi semacam PWI, tapi kami merasa yang pas dan mungkin bisa menjadi besar dan jaya ya di PWI. Makanya saya secara pribadi tertarik dan siap berjuang dalam PWI. Jadi terakhir terkait budaya, kita harus bisa bedakan antara agama dan budaya. Islam tidak sama dengan Arab, atau Arab tidak sama dengan Islam. Jadi lebih kepada ada wilayah sendiri-sendiri, dan agama itu juga dipengaruhi dari budaya setempat. Karena contoh misalkan ketika Islam itu datang di Arab, bahasanya yang menggunakan Arab. Ketika dulu itu di Mesir yang menggunakan bahasa Mesir. Ketika di Palestina dan segala macam itu sesuai dengan
bangsanya masing-masing. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia ya tentu saja kita punya kearifan lokal, kita punya nilai-nilai luhur dari leluhur kita. Ya tentu saja agama sebagai nilai, sebagai ideologi kami sebagai bangsa Indonesia, karena Islam mengajarkan akhlakul karim. Matur suwun. Tambah ya. Monggo. Itu Mas. Enggak menambahkan dari pertanyaan yang belum dijawab wayang ya. Nggih. Wayang. Alhamdulillah saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan konco-konco semua. Ini terkait dengan budaya dan agama. Harus dipetakan sebetulnya. Mana budaya, mana agama. Terkait dengan wayang patut ditelusuri sebetulnya. Yang pada akhirnya muncul syahadaten itu karena wayang. Islam berkembang juga karena wayang. Itu pola-pola dan model Wali Songo dulu. Wayang dijadikan pertunjukan, kamu masuk tanpa ngarcis kalau sekarang ya. Uang dulu cukup dengan syahadat. Oh, baca syahadat bisa masuk. Dan pola-pola seperti itu. Dan jujur ya saya sampaikan, Islam di dunia yang terbesar kok malah Indonesia. Coba ini. Dengan pola-pola dan model Wali Songo dulu seperti itu yang akhirnya diterima. Ngapunten Bapak ya, Indonesia itu dulu animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, Kristen, Islam terakhir. Sampai sekarang pesat menjadi mayoritas terbesar dunia. Itu karena pola-pola yang dilakukan oleh para wali. Itu. Makanya jangan iya saiki kon pidato saya negara Islam pendudukmu kan kari mateng itu, cur mangan kari mangan itu saiki Pak. Enak sampean pidato ini coba. Dulu sebelum negara ini agama Islam ini tumbuh pesat, susah Pak mencari. Iya saiki kon pidato di ngarep wis wong Islam misalnya. Dulu Islam itu perlu ditelusuri. Nah, termasuk wayang ini salah satunya. Penyumbang terbesar waktu itu akhirnya yang dari Hindu ke Islam dari pola-pola yang dilakukan oleh Wali Songo. Ini yang perlu ditelusuri. Enak orang apa ya? Ngarepmu itu Islam. Sobat ini Islam lebih jauh Pak. 200 tahun atau 400 tahun. Hadirnya Habaib ke sini. Islam sudah ada dibawa oleh Wali Songo. Yo kari mateng itu kalau dia ngomong itu Islam ono di karepmu itu. Tapi harus ditelusuri dan disadari. Soro di Wali Songo itu loh. Sing gawe nang Hindu menjadi Islam ini loh harus dikaji sebetulnya. Soro Pak. Ya. Itu. Lah kon pidato saiki ngarepmu menjadi ibu itu. Yo enak saiki Pak kari ngomong itu. Ya. Mudah sekarang. Karena sudah Islam. Jadi katakan kamu di masjid ya Islam semua sekarang. Tapi harus dikaji, ditelusuri lagi. Dari Hindu ke Islam, dari Kristen ke Islam, yang akhirnya Indonesia menjadi negara mayoritas terbesar agama Islam seperti itu. Jadi sekali lagi harus ditelaah dan dikaji mana budaya, mana agama, itu yang terpenting. Kalau pakai ini teman Pak Pur ini pakai belangkon, ini budaya. Yang terpenting adalah kembali ke aurat. Yang penting aurat tertutup ya sudah. Ngapain kan gitu? Pakai daster apa namanya? Jubah. Ya. Setannya kan ngono. Pakai daster tapi tidak sembahyang. Banyak Pak. Pakai jubah tapi sering ngatain orang. Ngatain orang lebih buruk. Kalau saya punya prinsip ya, orang kalau menjelekkan orang itu jauh lebih jelek. Itu prinsip saya. Tapi kalau orang itu baik, tidak mungkin akan menjelekkan orang lain itu. Itu prinsip Pak sebetulnya. Jadi kalau orang menjelekkan orang itu jauh lebih jelek dari orang yang menjelekkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo. Salam Gus Khairon menawi. Monggo Gus Khairon. Ampun Nyantai nggih. Ada Gus Khairon, ada Bendara, Wakil Bendara.
Siapa mau tengger? Jangan cerita soal pengalaman di persekusi Muhyiddin Habib. Wah, nggih nggih. Oke, kalau Nggih. dibahas soal ya apa cara menangani ketika Nggih nggih nggih. Nggih, saya banyak terlibat di wilayah menjadi seorang muhyiddin sampai memberanikan diri bersatu di wadah namanya Dakwah Pemuda Islamiyah dulu. Saya menyaksikan banyak ketimpangan di sana. Pernah saya hadir di daerah mana itu? Tambak Sari, wilayah Prindisan. Waktu itu kiai yang hadir almarhumlah Kiai Ali Badruddin, guru Toreko Qadiriyah Wanaksabandia Kabaro. Saya termasuk santri. Di saat saya hadir di sana, karena kiai saya hadir, di situ ada pemandangan yang tidak indah. Ketika Habib tampil, dia tidak begitu menghargai kepada para kiai dia. Dianggap kayak anak kecil begitu saja. Kalau kita sudah menjadi tradisi ketika ada orang yang kita anggap luhur itu ketika bersalaman ya dengan sama-sama, kalau duduk ya harus duduk. Bukan dalam kondisi berdiri terus salaman begitu. Begitu hinanya kiai-kiai kita, dihinakan. Dari perjalanan semacam itu menjadi apa ya? Menjadi keprihatinan, termasuk saya berpikir, masuk ngene rek cucu Rasul gitu ya. Kemudian pernah lagi ada seorang penjual kacang. Waktu itu terjadi saya di garda terdepan waktu itu, membawa ratusan penerbang dengan jamaahnya waktu itu. Wilayah Pasuruan ke barat itu termasuk Gerongan, Raci, Petaunan, Ragusari, Kerapia, itu komandonya saya. Bahkan sebelum acara itu saya kumpulkan di masjid kampung saya. Ayo seluruhnya ayo kumpul dulu, latihan dulu. Besok kita tampil Dakwah Pemuda Islamiyah biasa. Komandannya kan ketua Robito Alawiyah itu Habib Taufik itu yang punya panggung waktu itu. Nggih. Jadi ya waktu itu saya berhusnudzon, sama seperti yang lain waktu itu saya kuper ya, nggak ngerti betul enggak, itu masih belum menseleksi sejauh kayak Kiai Maduddin. Cuma ketika tampil di sana, ketika Nun Sewu Habib Taufik mencaci, saya menyaksikan sendiri ada seorang penjual kacang waktu itu yang merokok. Kemudian pengajian sampai berhenti karena Habib Taufik mencaci dan menyuruh perokok itu untuk berhenti. Bahkan sampai kalau kamu tidak mematikan rokokmu, pengajian ini bubar. Sampai segitunya. Saya prihatin waktu itu, ya Allah atas yang betul kacang akhirnya. itu jaraknya kalau panggung Jauh. Jadi ini di musola di masjid waktu itu di Ndoyo, di Sukorejo Ndoyo, pondoknya Kiai Nasir, Gus Nasir. Di situ. oleh ngeregani awak itu ukur sama Wah, itu. Jadi dia berdiri mungkin kayak hati tadi nabi ngono. Kemudian orang yang merokok jual kacang itu gak ngerti, dia kan tidak bagian dari yang ngaji, hanya jualan kacang begitu saja. Oh, untuk pengajian saya ingin tahu rokokan, kebal kebul, nikmat. Kemudian itu di luar pagar masjid. Jadi pagar, kemudian halaman ini luas, terus baru masjid. Jauh lah. Nah, aku kaget waktu itu. Artinya begini, ya Allah, masalah sepele lah. Masalah rokokan, wong rokok apalagi bukan dari jamaah yang ngaji. Orang penjual kacang. Biasa kalau ada pengajian ini orang penjual balon, penjual es, menjual kacang ini sama-sama meramaikan. Kalau di kita kan enggak. Kita sambut, ayo dodol cek rame pengajian yang sisan lah wis. Ayo wis sing dodol kacang ya dodol es, ayo ramaikan semuanya, ayo berbagi rezeki kan begitu. Nah itu gara-gara rokokan diusir. Nah sejak saat itu saya mengambil sikap samu faroko betul ini. Ini bukan panutanku, aku dipindah, aku harus selesai. Sejak saat itu jamaah maulid saya tidak usah melu. merinding loh dengan Loh, sampean merinding, saya sangat bukan merinding lagi, mangkel kepada perilaku yang seperti itu. Saya kecewa sekali waktu itu. Kalau saya yang dicaci mungkin gerengan-gerengan, tapi seorang yang apa ya,
dari wong yang biasa yang nggak ngerti lah aturan dilarang merokok dan jalannya hanya mengais rezeki dolan kacang, kemudian dicaci dari panggung yang semua mata mengarah kepada dirinya. Wah, termasuk saya ngungah, oh bosnya aku nggak karep deh. Ternyata dolan kacang sambil merokok itu dimarahi. Di majelis ini tidak boleh merokok. Jadi harus rasanya ini mati rokok. Nah, ono tembakau di kadromu. Di Nusantara yang gue nih. Nek di Pasuruan termasuk di Indonesia. Di Indonesia ini dadi kiai durung sarapan, durung dadi kiai. Weh, senengane kiai-kiai Nusantara iki ambung tolak ambil rokokan nanti ngopi sampai kopi gara-gara ngopi iso masuk surga. Gak kesuwen ndak ada kita ini cinta Habib. Kita santai saja, agama itu sebetulnya santun. Agama itu indah yang sebarkan oleh Wali Songo itu nggak ono sing haram lah, termasuk wayang-wayang jari haram, jari Habib haram enggak. Terus Gus Rahmat malah jadi alat wayang, jadi alat untuk mencerdaskan umat, untuk mengajak umat masuk Islam. Ayo masuk, ayo syaratnya apa? Gak tukar gak usah syahadat ae. Saya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya wis sing ngono. Ceritane juga tentang kebaikan. Bukan cerita-cerita sing model maksiat itu. Begitu bijaksananya para kiai-kiai kita, para pendahulu kita termasuk yang diterapkan oleh Wali Songo. Dan di Nusantara ini mayoritas para ulama itu duriah dari Wali Songo. Ketika Wali Songo dihinakan, tidak tersambung ke Rasulullah, marahlah anak cucu termasuk saya, protes, tidak benar ini ya apa ini Habib ini kok ngawur tambah suwe tambah ngawur. Maka Dawi Gus Purwanto, pentinglah untuk kita bersatu di wadah PWI ini. Setidaknya Jawa tadi ngomong itu semata-mata urusan nasab, nggak paten kon nasab sopo sakarmu. Ketika kamu menghinakan leluhur Nusantara, ketika kamu melecehkan Nusantara, maka sebagai anak bangsa akan bangkit, akan tidak terima. Jadi jangan coba-coba. Kalau dulu saya sering pakai istilah oknum habaib, oknum habib, per orang-orang, oknum habib. Misalnya jamak ternyata, terkoneksi ternyata. Gue ono sing elek gini wadule referensi ini nang Robito Alawi, ternyata mereka itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Oh itu oknum, tidak, sudah menjadi satu kesatuan mereka itu yang sudah jelas. Kalau Mama Gufron itu oknum. Mama Gufron Oknum karena satu. Mama Gufron itu dulu kan lucu-lucuan itu ya, yang di Makoli gitu ya, Makoli, Jun kan tahu itu. Itu banyak orang yang bingung kan menafsiri. Terus ojo mana Habib, orang-orang kita di orang PWI kan bingung. Oh orang izin-izin, ternyata apa ngeprank dalam rangka mencerdaskan MUI kita. MUI ketika Mama Gufron ngomong ambil semut di Makoli itu terus kemudian dianggap sesat. Padahal Mama Gufron ngeprank. Loh kamu kok MUI kok ribut urusan saya ngomong dengan semut? Bagaimana dengan mereka yang menyatakan bahwa tidak perlu belajar agama, yang penting cinta Habib masuk surga? Di mana posisi MUI? Kemudian ada yang namanya leluhur Habib, yang namanya siapa itu? Yang Isra Mi'raj 70 itu. Bagi mukodam begitu. Pakai mukodam dah apal alhamdulillah. Tapi lo mboten apal. Ngengkak niku aku. Sing ngoten niku lah. Jarene sedina Isra Mi'raj 70 kali. Terus jenengan Muhyiddin Gus jelaskan apal Rotib Haddad. Mboten kula damel Gus. Ngopo wasilah niku dateng leluhur Baroko. Kula sakniku rubah sedaya ketika wasilah. Wasilah pertama nang ngene Duriya Wali Songo. Mbah kita Wali Songo kula mulai lancar pun. Riyen balik-balik nggih golongane fakih niku. Kodam niku. Sampai keliru kodam niku sing kula sebut. Saniki mboten lah. Nek wasilah ya nang leluhur dhewe karena leluhur iki yang memberikan kebaikan untuk bangsa dan pribadi kita.
Bukan sungkan-sungkan kalau termasuk nyebut Mbah Slagam, Mbah Kasar Sanusi, Mbah Saat, Mbah Sakarudin, Mbah Soleh Semendi. Lancar pun ini. Riyen boten jarang. Kelantan wis kedoktrin sing golongane mukodam niku. Termasuk mbah kula sing di wilayah Ponorogo, Mbah Ageng Anom Besari, Ki Ageng Muhammad Besari, biasa kalau sebutaken. Walaupun jeneng-jeneng sing model Jawa-Jawa Nyai Kiai Purnomo barang niku. Niku jago-jago nih. Berarti tanglet Gus. Nen? Berarti tanglet. Nggih monggo katuran. Niki terkait pandangan nih ucapannya Ustadz Abdus Somad tentang para pencetus PWI. Katanya Ustadz Abdus Somad bilang begini, pertama menolak Habib dulu, habis itu nanti lama-lama menolak Islam. Itu lontaran UAS yang pertama. Yang kedua, UAS mengibaratkan orang yang menolak habaib seperti bubur panas. Menurut dia memakan bubur panas tidak dari tengah tapi dari pinggir dulu. Yang ketiga, ucapannya Ustadz UAS terkait para pencetus PWILS, nanti kalau sudah terbentuk untuk membenci habaib 20 tahun ke depan, Islam ini akan musnah. Nah, pertanyaan saya Gus, apakah PWILS ini dibentuk hanya untuk membuat perpecahan umat Islam yang sudah dilontarkan tudingan-tudingan yang tidak senonoh apa yang dibicarakan oleh UAS tersebut? Apakah seperti itu PWILS itu Gus? Terima kasih atas pertanyaannya berkaitan dengan pernyataannya UAS berkaitan latar belakang munculnya PWI. Jadi kalimat UAS itu buat saya sudah basi. Ngerti basi? Makanan yang sudah busuk itu. Jadi UAS sekarang apa ya? Dia memang dari kalangan di wilayah yang dikupengi, yang diputari oleh habaib. Jadi memang dunianya dunia habaib. Kalau kita kan dari putra asli Nusantara, ya belajar dan memahami tentang agama Islam yang model Nusantara.